Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dunia digital, terdengar suara saya? Cukup jelas, Dengar ya? Pak. Jelas, Oke, jelas. jelas ya, Alhamdulillah. Flashback kayak tahun 2020, 2021, ketika harus ngasih pembelajaran workshop seperti ini. Jadi harus noleh sana, noleh sini, gitu ya. Jadi kikuk ya, karena udah meninggalkan itu. Jadi ini kalau misalnya teman-teman yang ada di dunia digital mau bertanya bisa langsung raise hand atau di chat. Nanti teman-teman di sini bisa mengingatkan, Pak ada chat, nanti dibaca bersama. Itu ya. Ya karena ini kelas campuran hybrid dan juga kelas offline. Nggak usah lihat situ, lihat sini aja. Atau kalian mau ikut Zoom? Enggak ya. Ya, oke. Jadi kita masuk ke mata kuliah desain kemasan. Ada beberapa yang kita sudah saling kenal, ada beberapa yang kita belum kenal ya. Jadi biasanya untuk wasting time kita akan berkenalan dulu, gitu ya. Nanti yang teman-teman di digital akan sama-sama berkenalan. Eh, ini yang di digital kelihatan nggak sih yang di kelas? Jelas ya? Jelas Jelas, kelihatan, Pak. Pak. Jelas ya. Oke. Ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima mahasiswa. Ini kenalan yang di digital dulu apa yang di sini dulu enaknya? Digital dulu ya. Digital. Oke. Yang sedikit. Sebentar masih diganti. Oke, teman-teman yang di digital. Selamat malam. Kenalan dulu yuk. Yang paling ujung itu ada yang namanya hampir saya sama seperti saya, Muhammad Handi. Kalau saya Handri ya. Silakan Mas Handi, boleh perkenalan dulu sambil menyapa teman-teman yang ada di offline. Monggo silakan. Halo, selamat malam semuanya. Saya Handi. Dulu saya kuliah di UM jurusan game animasi, sempat bekerja di game development, tapi sekarang masuk ke pemerintahan saat ini. Oke, terima kasih. Ada beberapa teman saya yang ada di kelas offline juga untuk Oke. hari ini. Siapa itu Handi? Boleh disapa nggak? Itu ada si Nanda ada, nanti ada Adi Suryo nanti Ah, yang di Surya. juga. Oke. Itu biasanya kalau dulu digital kan pakai laptop ya, kameranya ada di atas laptop jadi bisa ditunjukkan. Kalau sekarang kameranya gede ini kan nggak mungkin saya angkat, saya tunjukkan. Ya udah, say hi. Nanda say hi dulu dong ke temennya. Oh kecil ya? Iya kecil banget. Oke, ya oke lah, syukurlah sudah ada yang berkenalan. Nah, ini jagoan kita nih ya, lakon carry. Halo, oke. Selanjutnya ada Muhammad Arham Aisamuddin. Silakan Mas Arham diperkenalkan dirinya. Ya, selamat malam. Nama saya Arham, panggil aja Arham. Saya dulu berkuliah di TES, jurusan desain produk. Sekarang saya vakum, sempat bekerja, dan sekarang saya juga bekerja di UI UX designer. Oke, UI UX design. Wah, keren banget. Oke. Ada kenalan di sini, Mas Arham? Temennya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, Arham. Lalu ada Deniar Arjun Purnama. Silakan, Mas. Perkenalkan diri Anda. Halo, perkenalkan nama saya Arjun. Saya dari Bernas Madiun. Ernest Madiun. Oke, thank you. Lanjut ada Faid Nasrul Ibad. Silakan, Mas Nasrul. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Pak Iqbal Ibad. Ya, sebelumnya terakhir sempat terjun di dunia produk designer dan UI UX. Saya dari Jawa Barat ya, tinggal segitu aja mungkin. Terima kasih. Oke, Terakhir thank kuliah dari Polimedia, Politeknik Negeri Karya Kreatif ya Jakarta, uh, jurusan publishing seperti itu. Oke, thank Terima you. kasih. Terima kasih. Lanjut ada Mbak Tri Damayanti. Silakan Mbak Tri, perkenalkan diri Anda. Malam, nama saya Tri Damayanti. Salam kenal semuanya. Saya sebelumnya itu lama di industri animasi, jadi saya 3D animator basicnya gitu aja. Udah? Udah. Singkat banget ya. Oke, saya kayak host TV nggak sih sebenarnya? Kalau teman-teman lihat di Indosiar itu kan ada apa? Take me out ya. Saya nggak kayak gitu ya. Iya, oke. Oke, itu teman-teman yang ada di dunia online. Nggak afdal kalau kita perkenalkan diri. Jadi kita mulai dari yang paling pojok itu. Mas, silakan. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Irsyad Aditya. Saya berasal dari
Pasuruan. Cek. Pekerjaan saya ya pembangunan, masih tetap pembangunan. Sekian dari saya. Irsat deh di kamera dong. Nah, biar teman-temannya tahu tuh yang mana sih yang Irsat. Nah, itu pakai baju biru tuh Irsat tuh. Dadah dadah. Menyerah, menyerah. Oke. Oke, lanjut. Next, sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Taufan Ababun Alamsyah. Saya berasal dari Malang, tepatnya di Kecamatan Lowaru. Udah gitu aja. Sudah. Dadah dadah di kamera. Nah, itu. Oke, sebelahnya. Ini baru nih ya. Baru ya. Baru juga. Oke, nice. Oke, malam teman-teman. Ya, jadi namaku Yogi. Saya dari Landung Sari rumahnya, tapi saya bekerja sebagai 3D karakter animator, jadi kayak Mbak Tri, dan saya bekerja di namanya Batara Studio, itu studionya Virtual Office, jadi dari luar negeri gitu. Oke, Iya. remote ya berarti kerjaannya ya? Iya, Oke. full Oke. time. Sip, thank you. Next. Oke, selamat malam semuanya. Nama saya M. Afifu Adi, biasanya dipanggil Adi, asal dari Bengkulu, Sumatera. Bekerja sebagai fotografer dan desainer di Pondok Al Izzah, Batu. Lambaikan tangan. Oh, Nah. Oke. Halo. Ya, next. Selamat malam semuanya. Nama saya Robi Andre. Saya asalnya Malang. Kebetulan saya tinggal di Kota Batu. Ya, Batu, Malang. Nah, itu aja. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Evilia Nur Aziza Adila. Saya berasal dari Kota Batu dan Batu. Pekerjaan saya sebagai guru PAUD. Terima kasih. Selamat malam semuanya, nama saya Sheryl Agatha Yolanda, bisa dipanggil Sheryl atau Agatha. Saya berasal dari Malang, pekerjaan saya di Nomu Restoran sebagai waiters. Malam teman-teman semua, perkenalkan nama saya Catherine Yosefa, asal dari Malang. Untuk kesibukan saat ini saya kerja sebagai web designer dan juga English tutor di Kumon Malang. Oke, terima kasih. Selamat malam, saya Nanda, saya asal dari Kepanjen, saya bekerja di rumah sakit asisten dokter. Nice. Next. Selamat malam teman-teman semuanya. Nama saya Yunus Dwi Saputra, sering dipanggil Brian. Saya pikir dipanggil asal Yuyun. dari Batang, Jawa Tengah, rumah di Semarang, tapi sekarang ngontrak di Malang dan kuliah di sini. Untuk pekerjaan saya sekarang sebagai video editor dan konten aja. Nice. Kita panggil Yuyun ya. Oke, terima kasih, Andri. Selamat malam, teman-teman. Nama saya Adi Suryo Permati. Kebetulan saya Arema asli. Kesibukan saya itu sebenarnya sebagai pengajar. Makanya itu saya harus banyak belajar dari Pak Andri. Oke, terima kasih. Selamat malam. Nama saya Dwiki Maulana, biasa dipanggil Diki. Saya berasal dari Tulungagung. Sebelumnya saya kuliah di Awareness Education Center Malang, jurusan DKV. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Rogatiano Sadiraga, biasa dipanggil Roga. Asal Mojorejo. Sekian, terima kasih. Baik, salam kenal. Nama saya Muhammad Akbar Ardiansyah, bisa dipanggil Ardi. Saya sebelumnya berkuliah di Awareness Education Center bersama Diki. Lalu sekarang saya bekerja sebagai video editor di Kota Batu. Oh ya, asal saya Kota Batu ya, Batu asli. Ya, 100% Batunyal. Anak KWB. Tahu KWB teman-teman?
kota wisata Embatu ya. Saya asli Malang tapi sekarang tinggal di Embatu ya. Oke, saya juga nggak tahu kenapa kok setiap kalimat atau kata yang ada hurufnya itu ditambahin M, Blitar, Embatu, Mbata itu ya. Oke, oke itu perkenalan singkat. Saya nggak usah kenalan ya, sudah kenal semua kan? Atau perlu kenalan nih yang di online? Perlu ya? Waduh, Boleh kalau dong, Kak. perkenalan ini, kalau saya perkenalan bisa setengah jam sendiri nih. Oke, bagi yang di sini kalau merasa sudah kenal, ya pura-pura nggak kenal aja ya, biar oke, itu saya teman-teman. Kelihatan muda dan kurus ya. Bagi teman-teman yang baru join, ada beberapa 1, 2, 3, 4 dan yang ada di online. Perkenalkan nama saya Handri Rohmadwi Happy, biasa dipanggil Handri ya. Oke, jadi kalau tadi Adi sudah bilang sebagai seorang pengajar harus banyak belajar ya. Saya sebenarnya sama. Saya gabung di Institut Asia Malang, teman-teman yang di online dan yang baru gabung itu mulai dari tahun 2015. Ya, jadi kalau teman-teman 2015 baru lulus SMA, saya sudah mulai mengajar. Saya kuliah 3 kali di 3 kampus yang berbeda. Kuliah di desain grafis UNESA, lalu lulus kuliah di DKV UM, lulus, dan yang terakhir saya kuliah fotografi di ISI Yogyakarta. Sebuah keberuntungan sih bisa mengajar karena pada dasarnya saya sendiri suka berbagi cerita gitu ya, suka ngobrol, suka bercerita, terutama di bidang fotografi. Di desain ya karena terpaksa masuk desain ya mau nggak mau harus bercerita tentang desain. Lalu sempat jadi kaprodi 7 tahun ya, lalu naik jadi wakil dekan 4 bulan, lalu terakhir sekarang jadi dekan. Semakin berat bebannya. Itu karena saya di dunia akademis, praktis beberapa kali bergabung sebagai dewan juri dan sebagainya. Saya senang banget fotografi teman-teman, tetapi untuk semester ini mulai dari tahun lalu saya diminta oleh Pak Faldi untuk membantu di konsentrasi branding. Jadi yang kemarin ketemu merchandising dan sekarang ketemu desain kemasan. Ya itu kontak person saya. Jadi saya kalau KTP-nya sih saya Buring ya di Malang, cuman tinggal saya di Batu gitu. Itu adalah email saya, nomor telepon, dan juga ada Instagram. Itu education saya, desain grafis, desain komunikasi visual, dan penciptaan seni fotografi. Semuanya ada ijazahnya. Jadi valid. Oke, saya dulu pernah bekerja sebagai fotografer di Deteksi Jawa Pos berbarengan dengan waktu saya kuliah di UNESA. Lalu pernah jadi editor majalah beberapa kali, lalu kembali lagi ke Jawa Pos, tetapi masuk di bagian Radar Surabaya. Terakhir sebelum saya mengajar di Asia tahun 2015, saya menjadi desainer grafis di Pemkot Surabaya, tepatnya di Kominfo. Baik itu untuk desain cetak maupun desain digitalnya. Kalau dulu digital tahun 2014-15 masih belum begitu marak ya, masih banyak cetaknya, jadi experience saya di cetak. Sebagai seorang yang bergelut di bidang seni rupa, terutama di fotografi, dan nanti teman-teman juga akan mengalami yang namanya pameran. Pasti teman-teman yang online pun juga sama, nanti ketika sudah memasuki semester akhir, mengerjakan tugas akhir, itu pasti akan diiringi dan dibarengi dengan yang namanya pameran tugas akhir. Kalau DKV online, pamerannya tetap dilaksanakan secara offline. Jadi nggak mau akan bergabung dengan teman-teman yang lainnya untuk berpameran bersama tetapi individu. Jadi ya pameran beberapa kali, terakhir saya pameran di 2024 ada 2 seni rupa dan fotografi, dan fotografi di Kampung Kayu Tangan. Itu perkenalan dari saya. Masuk ke langsung materi nggak ini? Langsung materi ya. Oke. Bagi teman-teman yang di online, nanti ketika saya menjelaskan materi, lalu kepingin bertanya bisa langsung di pasien share screen-nya hilang, bisa langsung di cut untuk bertanya. Yang desain kemasan, yes. Oke, hari ini kita akan membahas masalah desain kemasan secara struktur kurikulum. Desain kemasan ini merupakan materi ketiga dari konsentrasi produk branding. Setelah dulu teman-teman di semester ganjil sebelumnya mengambil mata kuliah art and craft, lalu semester kemarin mengambil merchandising, sekarang memasuki konsentrasi terakhir yaitu desain kemasan sebelum kalian lanjut ke tugas akhir.
eh, secara harfiah kalau kita ngomongin desain kemasan semua orang udah tahu ya. Ya, desain kemasan. Kalau disingkat ya sebagai kemasan gitu. Tapi kan kita tidak memikir masalah kemasannya, kita memikirkan masalah desainnya. Praktis kita ngurusin terkait dengan visualnya. Oke. Pemanasan dulu nih, pemanasan nih. Menurut teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di eh, online, apa sih desain kemasan itu? Itu kan pertanyaan yang paling mudah, tetapi kalau kita suruh mikir jawabannya susah. Ya, sama kayak kita ngomongin apa itu seni. Padahal itu sudah kita ucapkan berkali-kali. Saya nanya nih, apa itu desain kemasan? Semuanya sudah punya experience, baik teman-teman yang RPL maupun teman-teman yang tidak RPL tapi sudah bekerja di dunia desain, pasti sudah familiar dengan kata-kata kemasan. Pertanyaan saya yang mungkin bisa dijawab secara eh, spontan aja, apa itu desain kemasan? Pura-pura nyekel HP gitu. Tole-tole. Yes. Apa desain kemasan? Apa itu desain kemasan? Gak bisa jawab, kelasnya selesai. Gak, ya. Ayo, desain kemasan apa itu? Apa itu desain kemasan? Ini saya bawa contohnya banyak nih. Tuh, dua. Yuk, sambil saya ngeluarin ini, ada yang mau mencoba menjawab? Ngapain di Zoom saya ini? Iseng banget ini operatornya. Ya, oke Mas, silakan. Apa itu desain kemasan? Yang membedakan produk satu dengan produk yang lain. Oke, yang lainnya berarti berhubungan dengan pinjam istilahnya Pak Yogi ya, brand identity. Ya, gitu Mas ya, brand identity. Oke, yang lainnya apa itu desain kemasan? Yuk, jawab itu gratis. Karena udah bayar di awal ya, waktu KRS-an. Jadi jawab aja, juga tidak akan saya salahkan, kita akan diskusikan secara bersama-sama. Yang lain? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Nice. Yuk. Oke. Jadi konsep visual untuk alat yang melindungi dan menyimpan produk itu. Oke. Konsep visual. Itu ya, konsep visual untuk melindungi sebuah produk. Oke, nice. Yang lainnya? Yunus? Oke, sebentar. Saya Yunus ya. Ayo, yang online Mbak Tri Damayanti, silakan. Ciri khas suatu produk yang ditaruh di packagingnya gitu, Pak. Ciri khas suatu produk, berarti sama seperti jawaban temanmu yang tadi ya, merupakan brand identity, identitas sebuah brand. Oke, Yunus silakan. Oh, Brian. Oke, Brian apa Brian? Michael. Ganti-ganti jenengmu ya. Selamatan terus berarti kamu. Edan. Ayo, Brian, silakan. Elemen visual yang bisa menjelaskan isi dalam produk. Isi produk dari kemasan. Oke, elemen visual. Yuk, yang lainnya? Ada lagi mau membantu menjawab? Ya, silakan, Mas. Dengan cara desain. Oke, udah pinter semua ya. Langsung lulus aja, Mas. Oke, kita ngomongin desain kemasan. Semuanya bener, nggak ada yang salah. Jadi kita ngomongin desain kemasan itu merupakan brand identity dari sebuah produk, bisa. Oke, saya terima jawaban dari Mbak Tri dan Mas siapa tadi? Ardi. Lalu kita ngomongin dia merupakan suatu cara untuk mengemas produk di dalamnya juga benar, ya. Dan yang terakhir dari Yunus tadi menggambarkan isi dalam produknya. Itu juga benar. Oke, semuanya benar. Lalu kira-kira bikin kemasan tuh susah atau mudah? Sulit karena sebentar. Yuk, cek. Menurut saya sulit karena harus memikirkan target audiens, terus isi produknya, apa yang mau dikenalkan, dan fungsinya seperti apa. Oke, kita mulai diskusi ya. Iya. Kita mulai diskusi ya. Tadi jawaban pertama harus memikirkan target audiens. Semua desain harus memikirkan target audiens. Jadi nggak cuma kemasan toh. UI UX target audience, web design target audience, merchandising target audience. Jadi saya rasa itu bukan yang susah.
Karena sudah menjadi kewajiban seorang desainer ketika membuat media desain apapun menentukan target audience. Itu yang pertama. Karena itu yang membedakan karya desain dengan karya seni. Oke. Yang kedua tadi memikirkan produknya. Kamu sebagai desainer atau pemilik brand? Bukan pemilik brand. Menentukan isi produknya enggak? Pakai mic aja. Sorry, Ojo Pak. nyanyi tapi ya. Karaoke kok. Lebih ke arah riset sih, kayak ini apa yang mau kita jual, apa yang mau kita Kamu anak desain atau anak marketing? desain. Tapi perlu tahu hal-hal itu biar kita bisa menunjukkan secara visualnya. Berhubungan kah? Menurut saya berhubungan. Di mana berhubungannya? Karena produknya itu tadi sih, menurut saya ya karena kita harus tahu produknya apa dulu biar. Kalau ada klien datang ke kamu, Mas saya minta dibuatkan kemasan, pikirin juga ya nanti pemasarannya, gitu. Enggak. Nah kan dipatahkan sendiri jawabanmu sama jawabanmu barusan. Oke, yang lainnya? Kita mulai diskusi ya, teman-teman yang online juga mau diskusi juga nggak apa-apa. Kira-kira susah nggak ketika harus bikin kemasan? Jadi disampaikan yang pertama harus memikirkan target audience, benar. Karena semua karya desain harus memikirkan target audience. Oke, kita breakdown dulu. Kenapa harus memikirkan target audience? Kenapa ketika membuat karya desain harus memikirkan target audience? Agar penjualannya relatif maksimal, Pak, sampai ke segmen pasar yang dituju. Sorry Mas, agak sedikit kurang jelas tadi jawabnya. Gimana tadi? Boleh diulang ya? Boleh. Jadi agar penjualannya relatif maksimal menuju target pasar, jadi mudah dikenal. Jadi ketika orang membutuhkannya meskipun di luar target pasar, karena sudah teredukasi, mereka akan cari ke kita gitu, yang produk yang dikenal. Jadi menurut saya kesulitannya ada di mungkin di persaingan antar produk ya, bila ada yang serupa. Oke, persaingan antara produk itu hubungannya dengan kembali lagi tim marketing atau tim desainer, Mas? Lebih ke marketing sih. Jadi kita mengakuisisi dari permintaan marketing sendiri. Nah, gitu. Ada benernya ada enggaknya ya. Tapi biasanya kalau kita menghadapi sebuah klien yang membutuhkan media desain, yang kita butuhkan adalah apa, Rob? Data marketingnya atau data target audiensnya? Mengurusin penjualannya juga? Audiens sih Pak utamanya. Ya, audiens ya. Bedakan antara target audiens juga target pasar. Kita ambil contoh sederhana aja, kita ngomongin rokok. Secara target audiens dia untuk laki-laki 18 tahun ke atas, tidak boleh untuk wanita, tidak boleh untuk anak kecil, tapi target pasarnya ngomong melalui data penjualan ya. Data penjualannya ngomong, anak kecil pun boleh beli rokok. Anak kecil pun boleh menikmati rokok. Sama ketika kita bilang Krating Bank deh, atau apa, Monster Energy, itu kan minuman yang tersegmented banget ya. Secara desain kita mikirin desainnya itu supaya sesuai dengan target audiens. Tapi kalau kita ngomongin market atau pasar, siapapun boleh membeli. Di mata kuliah merchandising kemarin saya mencontohkan terkait dengan apa namanya, sabun muka. Ya, ada yang Pond's, ada yang Garnier. Secara target audiens dia untuk perempuan tuh. Ya, untuk perempuan yang mulai beranjak dewasa. Tapi laki-laki pun boleh tuh beli, memakai pun juga boleh. Jadi yang bedakan antara target audiens dan juga dengan target market. Kita nggak bisa mengelompokkan target market sebagai seorang desainer. Tapi sebagai seorang desainer kita bisa mengelompokkan target audiens. Gunanya untuk menentukan pertama elemen visual. Ada warnanya, ada gaya gambarnya, ada ilustrasinya, tipografinya, ya. Lalu kita menentukan terkait dengan copywritingnya, kata-kata di dalamnya. Apakah kita ngambil contoh yang paling mudah adalah susu formula. Kalau kita ngomong target audiensnya adalah anak-anak, nggak mungkin. Karena bahasanya di sana ribet banget. Ada omega 3, ada FOS dan GOS dan sebagainya. Anak kecil mumet melihat itu. Tapi orang tuanya yang kita target audiens kan, memberikan manfaat untuk anaknya. Itu yang pertama terkait dengan target audiens. Lagi, ada yang mau menjawab
Kira-kira bikin kemasan tuh susah nggak? Kalau susah, susahnya di mana? Ya, silakan Adi. Mic-nya. Silakan Adi. Ya, mungkin sedikit menjawab. Karena memadukan antara efektivitas, efisiensi, dan unsur estetika di dalam satu tampilan. Jadi untuk mengemas sebuah produk, mungkin seperti itu. Efektif, efisien, dan juga Efisien dan estetika. estetika. Saya yang tahu cuma estetikanya aja, Mas. Efektif sama efisien itu kayak gimana contohnya? Ya mungkin kalau kita mengemas sebuah minuman, misalkan tidak terlalu mungkin desain kemasannya tidak terlalu besar, disesuaikan dengan minumannya, atau mungkin sebuah katakan istilahnya makanan ringan gitu. Makanan ringan kita nggak perlu mendesain yang seperti Monster Energy tadi atau seperti apa, mungkin seperti itu. Oke. Nice. Sesuaikan antara efisiensi, efektivitas, dan juga estetikanya. Estetika nggak boleh terlepas ya. Estetika itu berhubungan dengan keindahan, berhubungan dengan elemen estetis visual tadi. Oke, yang lainnya mungkin ada yang mau membantu menjawab satu lagi? Mungkin bantu menambahkan dari Oke, Mas Andi, silakan. Nah, mungkin tambahannya lebih ke ini, juga memperkenalkan apa yang dijual itu dari produknya seperti itu. Jadi selain ada efektivitas, efisiensi, estetikanya juga, orang juga tahu, oh ini brand ini terus beda dengan yang lain seperti itu. Menjadi pembeda dari brand yang lain. Apa istilahnya itu? Brand Menjadi identity pembeda dari brand yang lain. Hah? Ya, nama istilah kerennya apa? Istilah desainnya apa? Brand identity, Pak. Out of the box. Autentik, Pak. Autentik. Apa? Aduh, Mas Opo gerak. Saya nggak tahu. Jadi saya bukan sumber ilmu ya, jadi saya nggak tahu artinya. Apa Mas? Distinktif. Apa distinktif itu Mas? Ya, bisa dibedakan. Oke. Bahasa desainnya apa? Selain autentik, autentik itu bisa dipakai untuk berbagai macam ya, nggak hanya desain aja. Parfum pun juga bisa autentik. Yang lain bahasanya? Menjadi pembeda antara satu brand dengan brand yang lain. Unik. Unik sama seperti autentik, hampir sama. Terlalu umum. Secara spesifik, brand identity bukan. Ayo, Pak Yogi sering ngulang nih, Pak Yogi, Pak Sayan, kalau teman-teman belajar mata kuliahnya beliau sudah sering diulang nih. Brand identity, satu lagi, brand image, hampir. Kok kamu bisa menandain bahwa ini produknya McD? Oh, kamu bisa menandain bahwa ini adalah produknya KFC dari hanya melihat kemasannya aja. Visual identity. Brand awareness udah dijawab. Brand awareness dari kata aware. Apa itu artinya aware? Sadar. Kita sadar. Itu yang mengakomodir jawaban dari Handi dan teman-teman yang lainnya. Jadi kesusahan desain kemasan, yang pertama tadi kita harus menentukan visualnya. Visualnya harus mencerminkan dari produk atau brand. Saya lebih suka brandnya ya, bukan produknya ya. Jadi lebih menunjukkan brand awareness dari sebuah produk yang akan kita kemas. Lalu yang kedua kesusahannya adalah memilih bahan ya untuk apa yang kita kemas. Kalau kita ngomongin air mineral nggak mungkin dipakai bahan kertas. Mungkin pakai duplek pun juga nggak mungkin. Pakai plastik seperti ini yang tipisnya juga nggak mungkin. Selain itu menentukan visualnya atau estetika. Kalau tadi minjem jawabannya dari Mas Adi. Oke, kita masuk ke tadi udah ya, udah ngobrolin masalah kemasan, bagaimana harus membuat kemasan. Saya kepingin notice dulu ke teman-teman, baik yang online maupun yang offline, ada beberapa alasan mengapa kita harus memberikan perhatian yang diberikan kepada desain kemasan, karena itu berkembang sangat pesat. Ya, yang pertama terkait dengan persaingan brand sangat ketat. Ya, brand itu ketat banget.
Lalu ada internasionalisasi pasar, berarti desain kemasan harus memperhitungkan batas-batas nasional kebudayaan. Dan nanti akan saya jelaskan contohnya. Lalu juga ada terkait dengan material dan teknologi baru yang mendorong secara terus-menerus inovasi kemasan supaya menambah penjualan. Tapi tidak ngomongin terkait dengan marketingnya, ya. Eh, kita bisa menurunkan harga atau menambah keuntungan dari pemilihan bahan yang efektif, efisien. Dan yang keempat, ini yang lagi berkembang nih ya, mulai tahun 2020-an setelah zamannya COVID, peduli lingkungan dan kesadaran masyarakat terkait dengan undang-undang penggunaan material yang mudah didaur ulang. 3R, reuse, reduce, recycle. Ya oke, dalam tahap taraf perkuliahan itu mungkin agak susah dilakukan ya, karena proses pembuatan kemasan yang 3R itu juga membutuhkan research yang cukup panjang, pemilihan bahan, cost yang juga lumayan, dan biasanya kalau kemasan yang daur ulang itu mass production, produksinya secara massal. Mungkin bisa kalian produksi secara satuan, tapi tertentu saja. Contohnya menggunakan produk kertas yang didaur ulang dan sebagainya. Tapi kebanyakan ya, kalau teman-teman nanti di tugasnya membuat kemasan itu paling mentok menggunakan art paper, apalagi selain art paper, duplek, mana, plastik, apalagi. Apa Robi pernah bikin kemasan? Desainnya aja atau sampai productionnya? Nggak sampai productionnya ya. Oke, jadi nanti teman-teman akan mencoba membuat kemasan sampai productionnya. Ini ada beberapa kemasan contoh yang pernah dibuat oleh teman-teman di mata kuliah desain kemasan sebelumnya. Kita ngomongin beberapa hal. Jadi yang paling utama dari kemasan itu harus ada brandnya, ya, harus ada brandnya. Walaupun brandnya tidak terlalu besar, harus ada, tergantung dari ukuran kemasannya. Karena menyesuaikan juga apa yang harus dikemas. Nggak mungkin kita bikin kemasan top 3 watt LED tapi kemasannya gede, pasti akan mengurangi cost-nya pasti akan nambah. Jadi harus ada brandnya. Ini salah satu contoh kemasan yang unik, ya, unik sekali ini, bentuknya seperti ini. Kelihatan ya teman-teman yang di online ya, unik, tapi kesalahannya dia tidak mencantumkan brandnya, sehingga kita nggak tahu ini brand apa, brand awareness-nya apa. Lalu ada kemasan yang seperti ini untuk healthy food. Kemasannya menarik sekali nih, bagus banget ya, bagus banget. Jadi keren, kalori catering ya, ada brandnya. Tetapi kalau kita ngomongin yang nomor 4 dan nomor 3, materialnya terlalu mahal untuk kemasan makanan healthy food. Healthy food around berapa sih? Pernah beli makanan sehat? Ngapain Pak, nasi Padang enak. Nasi Padang itu enak, ngapain kita beli healthy food? Tuh, ini healthy food ya sekitar 30 ribuan, tapi kalau kita ngomongin terkait dengan kemasannya bisa lebih dari 30 ribu. Jadi nggak 3 dan nomor 4. Menurunkan harga juga nggak mungkin, keuntungannya juga nggak mungkin, tapi untuk meningkatkan brand awareness masih mungkin. Itu kemasan barunya, ini adalah kemasan lamanya. Nah, kalau kita bandingkan antara kemasan baru dan kemasan lama ada bedanya ya. Karena lebih tertarik yang ini atau yang bawahnya? Yang bawah. Kira-kira bisa nggak dijual dengan harga yang sama? Ya bangkrut. Saulan bangkrut usaha cateringnya. Tapi ya kenapa? Yo pelangganmu hilang mas. Produknya diulangin pelanggannya hilang. Jadi ya ini menarik sekali. Ini untuk tugas akhir kakak tingkat kalian. Oke lah secara visual oke. Tapi secara ngomongin pemasaran tadi yang sempat kita bahas di awal-awal nggak nyucuk produksinya. Jadi nggak cuma dipikirin terkait dengan desainnya yang menarik, juga yang nomor 3 dipikirkan tentang penjualannya bertambah atau berkurang. Dan ini yang keren, ini bundling box terkait dengan tembakau, tapi lagi-lagi menggugurkan yang nomor 3 dan nomor 4. Dibanding harga 100 ribu, teman-teman mau nggak beli rokok kelintingan 100 ribu? Cuma dapat tembakau segini. Sididol kemasannya menarik sekali, kemasannya bagus banget. Kasihannya teman-teman yang online nggak bisa lihat. Kapan-kapan main ke kampus ya teman-teman ya. Ke kampus kita lihat ini kemasannya. Ada yang rokok linting dewe, tingwe di sini? Tingwe, nggak ada ya? Nggak ada. Rokoknya EC semua.
Ini tingwe ini, printing dewe. Mas minta tolong dibukain nggak? Silakan. Astaga. Saya sudah deg-degan. Wah, angel pertanyaan nih. Ternyata naik kamar mandi. Oke. Tuh naik ke atas. Ya. Oke. Sudah deg-degan aku. Lagi dibuka wis takon. Ternyata naik kamar mandi. Oke. Jadi segini, 100.000 dapat satu apa nih 25 gram tembakau kering rasa kopi tuh, lalu dapat pepper tingway-nya, lalu ada lem dan juga ada satu kemasan ukuran 50 gram. Jadi total 100.000 dapat 75 gram tembakau kering dua rasa bagi teman-teman yang online. Lalu juga dapat lem kertas, lem kertas dan juga kelintingan rokok. Worth it nggak 100.000? Ada yang rokok di sini selain Yunus? Selain Brian. Ya, makanya selain kamu kan, selain Brian, ada yang rokok? Rokok ya? Saya ngerokok. Satu pak rokok berapa harganya? Yo, rokokmu. Angel tergantung nih. Rokok habis gajian. Nah, gajian piro? 30.000. Dapat 12 batang. 16 batang Surya. Sampurna. Oke. Tovan sama? Kalau tanggal tua 12.000. Rokok apa Mas Rola Sewu Mas? Rokok tanpa cukai. Atau ngecer? Ya. Mau nggak kamu 100.000 ngeluarin untuk dapat tingwe? Mau? Mau segitu mau? Mau ya? Sekali tok ya? Sekali. Berarti yang nomor 3 gagal dong. Sudah bikin desain yang menarik, teknologi baru, ya, secara terus-menerus menunjukkan inovasi dalam kemasan. Harapannya menambah penjualan, ya, dengan menaikkan harga. Kita mau untung di awal tok, tapi setelah itu selesai. Nggak ada orang yang mau membeli. Kembali ke habitnya, ya kalau nggak Samsu, gudang garam atau apapun itu. Tuh, itu kemasan seperti itu. Jadi penting banget untuk dipikirkan terkait dengan pembuatan kemasan. Ya, ini kemasan yang kurang menarik nih ya. Jadi contoh-contoh kemasan yang kurang menarik dari segi visualnya juga perlu diperhatikan. Peduli lingkungan, beberapa produk sudah menggunakan kemasan yang bisa didaur ulang. Ada Tupperware, ada Nike, ya. Tetapi yang dikorbankan adalah visualnya. Karena biasanya bahan daur ulang itu menggunakan warna dasar coklat, ya, terus putih model-model kayak ke silver gitu, putih hitam 70% itu ya. Dan ketika di print otomatis dia akan berkurang tuh efek daur ulangnya karena tintanya bukan tinta daur ulang. Kecuali kalau pakai sablon, pakai bahan-bahan alam untuk pewarnanya, itu bisa masuk ke yang peduli lingkungan. Pemerintah juga getol tuh menunjukkan proses kemasan yang daur ulang. Bahkan ada beberapa produk itu yang bisa tumbuh kembali. Jadi kalau teman-teman di kampus Asia pernah beli kopi di depan ini ya, di depan FO itu kan ada mesin kopi ya. Belum pernah nyoba? Sekitar 10.000 sampai 15.000 untuk kopinya. Cup kopinya itu ketika kalian taruh di tanah lalu kalian siram itu bisa menumbuhkan, bisa menjadi apa namanya, media untuk menumbuhkan tanaman. Tuh. Ya tapi ya akhirnya penggunaan visualnya terbatas banget, nggak bisa warna-warni seperti yang ada di depan ini. Bahkan di beberapa teknologi di Jepang, kita mau tahu Jepang itu hidup 10 tahun lebih maju daripada kita. Beberapa media kertas itu bisa menumbuhkan tanaman karena di dalam medianya itu ada bijinya. Kita nggak sampai ke sana teknologinya. Kita ngomongin cost ya, karena untuk membuat itu costnya cukup mahal, perlu riset yang cukup panjang, sedangkan kita masih berpikir secara tadi ekonomisnya.
Aku bikin kemasan, kalau bisa desainernya dibayar cuma 100.000 atau makasih Mas, hasilnya wapi, dicetak apa adanya. Bahkan kadang materialnya salah, medianya salah. Contoh, medianya salah, media kemasan itu yang salah. Ini apa namanya ini? Produk apa ini? Pembalut. Nggak logis pembalut menggunakan kertas seperti ini, ya. Nggak logis ini. Dari segi higienis nggak higienis, dari segi apa perlindungan dia nggak bisa melindungi produknya dengan baik. Padahal fungsi kemasan adalah melindungi produknya. Sehingga setahu saya belum ada kemasan pembalut yang menggunakan kertas. Masih menggunakan plastik karena dia butuh seal yang rapat. Dia butuh kemasan itu tertutup, terlindungi dengan baik karena produknya digunakan untuk dalam, tidak untuk luar. Itu untuk kemasan. Jadi itu pentingnya kemasan. Oke, kembali ke pertanyaan pertama tadi. Kenapa kita perlu mengemas sebuah produk atau barang? Yuk, ada yang mau membantu menjawab? Kenapa kita perlu mengemas sebuah produk atau sebuah barang? Padahal kalau kita logik ya, kita sebagai konsumen ketika kita membeli sebuah barang, kita menghiraukan tuh kemasannya. Ada yang teman-teman nyimpan kemasan? Kalau enggak barangnya mahal atau dipikir untuk dijual lagi. Contoh kayak handphone, jam tangan, ya. Kita beli handphone nggak mungkin lah kemasannya dibuang. Pasti wah ki lakukan di duit tak tolong maneh. Jam tangan juga ya silakan. Oke. Itu yang paling mudah. Jadi kemasan itu melindungi produk yang ada di dalamnya. Next. Ya Adi. Meningkatkan value. Jadi kalau kita datang ke sebuah toko, kita melihat sebuah produk yang kita lihat tuh biasanya kemasannya dulu. Kalau kita dihadapkan dengan banyak pilihan. Ya. Contoh kalau kita bisa misalnya melihat kopi botolan di minimarket, entah itu Indomaret, Alfamart atau 7-Eleven atau apapun lah namanya, harganya around antara 3.000 sampai 10.000. Ya rasanya ya podo ae, tapi kita melihat kemasannya, entah itu Golda, entah itu Nescafe, entah itu apalagi kalau kopi, kopi kenangan, apalagi Good Day, nice. Kapal api. Ada kapal api botolan ya? Hitam tok ya? Yang hitam tok ya. Kita melihat kemasannya tuh. Karena kita sudah apa ya? Kita tahu rasanya seperti apa, tapi didelok kemasannya. Oh, sing api. Bahkan di satu produk pun beberapa orang itu melihat kemasannya. Iki penyok, oh singki berdebu dan sebagainya, ya enggak? Ya kalau saya seperti itu, saya retail ya. Kalau bahasa Jawa retail. Produknya sama, coba iki guys, aku golek sing resik. Golek sing produknya gak penyok. Seperti itu. Itu kalau saya. Tapi kalau biasanya cowok-cowok nggak peduli, biasanya cewek ya. Itu loh, kemasannya bodoh. Resik apa enggak? Padahal tekan oma dibuka ya dibuat. Ya karena seorang desainer ya, ya pemane dilihat secara kualitasnya kemasannya. Itu. Kita lanjut ya. Jadi mengapa kita perlu mengemas produk atau barang? Yang pertama, benar katanya Taufan, melindungi produk atau barangnya supaya tidak rusak, supaya tidak kenapa-napa. Itu harus dikemas. Yang kedua, membawa lebih banyak kenyamanan. Jadi kayak kemasan yang ada gantolannya seperti ini itu fungsinya ya walaupun ini kurang menarik ya dari segi visual dan pemilihan media cetaknya, tapi dia memberi lebih banyak kenyamanan daripada dia dibawa seperti ini. Ya, jadi dia membawa lebih banyak kenyamanan. Ini contohnya adalah The Body Shop, produk yang cukup mahal banget ya, tapi dia memberikan eksklusivitas. Kalian cuma beli satu produk aja udah dapat kemasan seperti itu. Dan carrying enak banget dibawa. Kita nggak perlu nambah plastik, nggak perlu nambah kresek karena Body Shop segmentasinya sudah menengah ke atas. Dia memperdulikan terkait dengan yang nomor 3 dan nomor 4 tadi. Kenyamanan, pemilihan bahan, dan lain sebagainya. Semua bahan dari Body Shop itu untuk kemasan kertasnya itu bisa didaur ulang.
Kalau yang botolnya, kalau kalian punya kemasan botol atau kemasan kaca untuk parfum, sabun dan lain sebagainya, ketika kalian sudah selesai, sudah habis, ketika dikembalikan ke body shop, kalian dapat poin reward atau bisa menebus barang lainnya. Itu body shop. Jadi konsepnya seperti itu. Tapi itu di luar konsep desainer ya. Kita nggak mikirin seperti itunya. Kita mikirin visualnya dan juga kenyamanannya. Sederhana sekali. Minggu depan akan saya bawakan contoh dari The Body Shop. Sederhana sekali bahannya, warnanya juga mencolok, tapi kenyamanannya itu kita nggak bisa mikirin sampai segitunya. Body Shop bisa ke sana. Yang pertama melindungi, yang kedua membawa lebih kenyamanan, yang ketiga meningkatkan penjualan. Ya, dengan pemilihan elemen visual yang menarik, orang pasti akan memilih produk yang akan ditawarkan, walaupun produknya jadi lebih mahal, harganya lebih meningkat, lebih mahal, tapi akan meningkatkan penjualan itu pasti. Tuh. Ada yang mau kasih contoh? Biasanya 10.000, tapi ketika dikemas dengan tampilan lain menjadi 12.000, menjadi 13.000 atau bahkan 2 kali lipat. Atau kalian nggak notice? Yang minuman tadi banyak Pak, seperti teh gelas jadi ada yang botol, teh Ya, kotak jadi ada yang botol kayak gitu. ya, oke. Teh gelas jadi botol, jadi lebih mahal. Namanya teh gelas, tapi berubah jadi botol, harganya lebih mahal. Eh, Apalagi? Mungkin yang offline? Rice bowl juga ya. Rice bowl padahal podo kabeh. Malah kalau kita ngomongin nasi kotak, rice bowl tuh jauh lebih sedikit isinya. Nah, itu menyesuaikan dari tempatnya. Kalau dibungkus kan wis demek-emek wis esuk sing akeh. Ya, itu terjadi di nasi Padang baru. Roda baru tuh seperti itu. Mas mau pakai kotak atau pakai eh, kertas? Sebagai manusia ekonomis, kita harus milih pakai kertas. Karena kalau kertas bisa sampai 2 atau 3 centong. Kalau kita ngomongin kotaan ya paling 1 centong seperempat lah ya. Itu udah selesai. Tuh. Menyampaikan pesan, ya pesan atau mengkomunikasikan apa yang ada di dalam produknya. Kalau lihat, saya mengambil contoh kemasan-kemasan banyak dari luar Indonesia, ya, karena mereka sudah memikirkan hal seperti itu. Jadi pesannya ada. Kita ngomongin roti sandwich ya. Kita nggak mungkin beli roti sandwich nih. Ya sesekali lah, sok ke Inggris loh ya. Les kadung kepepet ya kita boleh beli roti sandwich, tapi juga jarang dijual. Ada di beberapa Indomaret Point. Gak apa-apa ya saya nyebut merek ya. Bukan berarti saya promosi atau endorsement dari Indomaret, tapi beberapa store itu menjual seperti ini. Bayangkan saja di kemasan ini suitable for apa ini artinya? Carnivore, yang satunya herbivore. Ya, kalau herbivore, oke. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh dua kemasan yang berbeda di satu produk yang sama? Ini menggunakan bahasa semiotika. Ada yang untuk vegetarian, ada yang untuk nggak khusus vegetarian. Ya. Yang ini untuk vegetarian nih, suitable for herbivore. Ya, untuk teman-teman atau manusia yang dia istilahnya tadi suka makanan sehat atau nggak suka daging-dagingan, lalu yang ini untuk daging-dagingan. Dilambangkan dengan apa? Buaya sama tikus itu ya. Buaya nih. Roti buaya ini. Lalu di sini ada tunanya, di sini ada tikus. Tapi saya juga masih ketika saya mencari gambar ini saya berpikir tikus itu nggak herbivore, tapi mungkin dia mencari kedekatan antara cheese dengan hewan untuk dilambangkan. Kita ngomongin panda pun juga nggak mungkin ya. Di sini dikasih gambar panda juga nggak mungkin. Jadi dia menggunakan gambar tikus. Lalu yang di sebelahnya ini juga selain membawa kenyamanan di sini ya, carrying, dia menceritakan segala sesuatunya. Ada fun fact-nya di sini. Kalau kamu minum kopi dengan sarapan seperti ini energinya berapa dan sebagainya.
nih ada pesan dan ada informasi yang harus dikomunikasikan. Jadi memberi edukasi kepada target audience. Jarang banget kemasan di Indonesia yang menggunakan soft campaign seperti itu. Ada sih beberapa yang sudah mulai, contohnya kayak Pepsodent itu udah ada. Tapi kan kita harus scan barcode dulu ya. Jadi tidak langsung seperti ini. Karena kalau di Indonesia, kalau bisa dimasukkan semua, ya masukkan semua informasinya. Nah, esok disosol-sosolnya kabeh kudu mlebu informasi ini. Mulai tekan banyak banget lah. Kalau kalian lihat kemasan Pepsodent yang nggak mungkin kalian baca ya, kecuali kalian nongkrong di kamar mandi sedang keramas terus moco sampo ya. Ada nggak yang seperti itu? Tuh ya, jadi kalau kita keramas, sedang melamun, aduh kok kuliah bengi rek kewesel, tiba-tiba nggak tahu kenapa kita membaca botol sampo, ingredients, aqua, macam-macam lah, 30% dan sebagainya, itu mungkin aja ada di situ. Tapi orang sana sudah nggak butuh itu, karena sudah apa? Sudah aware, sudah percaya dengan produk yang mereka pilih. Jadi ada pesan, ada soft campaign yang harus dikomunikasikan kepada target audience. Nih, kita ngomongin poin-poin utama dalam sebuah kemasan. Ini penting ya. Mungkin di pertemuan ketiga dan keempat kita sudah mulai berproses. Jadi saya berharap nanti di pertemuan kedua minggu depan teman-teman baik yang online maupun yang offline sudah membawa minimal atau menyiapkan minimal 2 kemasan. 2 kemasan, tidak boleh sama ya. Tidak boleh sama dan tidak boleh rokok ya, apapun itu. Jadi satu anak bawa 2 kemasan, tidak boleh yang sama. Tapi kalau produknya sama nggak apa-apa. Misalnya snack kayak snack kentang itu kan ada Citato, ada Lays dan sebagainya. Beda produk, liquidnya nggak apa-apa, vape-nya nggak, liquidnya nggak apa-apa. Oke, itu boleh dibawa 2 kemasan ya. Boleh 1 produk dengan 2 varian, kayak liquid tadi, kan ada beberapa varian otomatis desainnya berbeda, elemen estetik visualnya berbeda, atau 2 produk masing-masing 1 kemasan. Bahwa yang sekiranya kalian tidak sayang atau tidak eman ketika kemasan itu dibongkar. Ya, cari kemasan seperti itu. Teman-teman yang online juga boleh menyiapkan, nanti kita akan coba praktek bersama untuk membreakdown terkait dengan poin-poin utama yang harus ada di dalam desain kemasan. Dan juga desain kemasan itu yang terpenting adalah merancang jaring-jaring kemasan. Nah, bagi teman-teman yang merasa masuk di kafe nggak perlu matematika, nah, ini kita akan bertemu dengan hitung-hitungan untuk merancang jaring-jaring kemasan. Tuh, bisa minggu depan ya. Minggu depan kita breakdown. Lalu ditambah juga membawa gunting atau cutter. Karena biasanya ada beberapa kemasan yang benar-benar kuat banget, seal-nya atau rekatannya itu kuat sekali. Jadi ketika dibuka, sobek. Apalagi kemasan-kemasan plastik. Nggak perlu ada isinya ya. Jadi kemasan yang sudah isinya dikosongin. Bongkar ini berodol kabeh, kasih itu digawe jaring-jaringnya. Jadi nanti silahkan cari kemasan yang kosong. Poin-poin yang ada dalam desain kemasan. Jadi desain kemasan ya, bukan hanya kemasannya aja, tapi desainnya. Karena kita fokusnya di DKV, jadi kita nggak akan lepas dari kata-kata desainnya, nggak hanya kemasannya saja. Oke, yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan terkait dengan menentukan bahan dan juga bentuk kemasannya. Jangan sampai ketika merancang sebuah kemasan atau sebuah produk kalian salah menentukan bahan. Oke, nanti di akhir pertemuan kan ada proses merancang kemasan, ya, desainnya dan juga sampai kemasan jadinya. Teman-teman yang menggunakan kemasan-kemasan plastik seperti di depan itu boleh menggunakan apa namanya ini, seal seperti ini, ya, karena kan nggak mungkin kalian mencetak 1 kemasan kayak gini ya. Ini harus dibuat secara mass production seperti ini, nggak bisa. Jadi kalian bisa menggunakan merancang seal-nya aja seperti ini bisa, atau kemasan dari awal seperti yang ada di depan nih contohnya. Nih.
Dan ketika kalian membuat kemasan dalam bentuk kertas, dilarang menggunakan API, art paper. Cari bahan yang lain. Ya, cari bahan yang lain. Jadi itu adalah menentukan bahan dan bentuk kemasan. Paling gampang bentuk kemasan kalau nggak kubus, ya itu paling gampang jaring-jaringnya. Persegi, ya itu gampang, dan juga round seperti contoh dari tembakau tadi, itu paling gampang. Tapi kalau teman-teman ingin nyoba sesuatu yang baru, bisa membuat seperti ini. Ini kan baru nih ya. Atau ketika membuat seal, bisa membuat seperti ini. Itu bahannya harus dipertimbangkan dan juga bentuk kemasannya. Ini menarik nih untuk kemasannya ya. Hanging tee dibentuk seperti hanger untuk baju. Kira-kira sama teh naga mahal mana ya? Oh, teh kalian apa sih? 19. Apa teh tandang? Beli teh tandang 10.000 dapat gelas 1. Ya kalau ini nggak mungkin. Ya teh-teh seperti ini rasanya ya nggak akan senikmat teh naga atau teh bandul ya. Kalau orang yang Malang asli ya. Tapi yang dijual ya desainnya, desainnya yang dijual itu menarik sekali. Pasti ada kebanggaan tersendiri ketika kalian di kantor gitu ya, yang lainnya pakai teh celup, sosro kalian pakai teh hanging. Wah itu keren banget. Walaupun sekali pakai selesai ya. Kalau teh sosro kan kayak ngecom, ceret kan iso ya. Nah, ini satu gelas sudah selesai. Selesai. Tapi yang dijual adalah eksklusivitasnya. Jadi pemilihan dari medianya itu menarik sekali. Oke, tadi udah dibahas di awal-awal ketika membuat kemasan ditentukan pertama adalah target audience atau menentukan kelompok konsumen atau kita ngomongin segmentasi. Segmentasi terbagi menjadi 10. Berapa? Mosok lah kayak prai saulan setengah lali rek. 3. Berapa Mas? 3. Apa aja kalau 3 itu? Yang menengah ke bawah, yang menengah sama yang atas. Oke, menengah ke bawah sama atas. Oke, kita tampung. Ini jawaban yang menarik ya. Out of the box. Yang lainnya? Robi? 4 apa aja? Oke, demografis, geografis, behavioristis, sama yang paling tidak pernah dipakai, psikografis. Oke, kita ngomongin segmentasi untuk desain ada 4. Ada demografis, ada geografis, ada behavioristis atau perilaku, dan terakhir adalah psikografis. Kalau menengah ke atas, menengah ke bawah, itu termasuk segmentasi demografis. Itu kan termasuk lingkup apa Mas? Mas Yunus, ingat nggak? Ya, menengah ke atas, menengah ke bawah itu termasuk apa di demografis? Ekonomi. Bentar. Jadi termasuk dari kelompok ekonomi. Jadi kita tentukan tuh segmentasinya. Kalau contoh yang di depan kita melihat saja dari segi visualnya, kita tahu nih kelompok konsumennya untuk siapa? Anak-anak. Setuju? Kenapa kok anak-anak? Nah, pertanyaan itu. Visualnya. Kalau visual itu dibagi menjadi beberapa ya. Ada ilustrasi. Dari segi ilustrasinya kan sudah kartunis banget. Dari segi pemilihan elemen visual kedua yaitu warna, warnanya menggunakan warna pastel, ya pastel banget. Lalu yang ketiga elemen visualnya adalah tipografi. Tipografinya tipografi yang lebih luas. Apa itu tipografinya? Comic Sans, Comic Sans, ya Comic Sans ya. Jadi dari segi visualnya sudah terlihat tuh segmentasinya untuk anak-anak. Nih, segmentasinya untuk siapa? Kok iso ibu-ibu? Dari mana Mas Yunus kok kamu mengatakan ini ibu-ibu? Yes, sering masak. Kalau lihat dari produknya memang untuk ibu-ibu. Tapi kalau dari segi desainnya, kira-kira untuk siapa? Ingat segmentasi tadi dibagi menjadi 4.
Kalau kalian tidak bisa menentukan secara psikografis, ya tentukan secara geografisnya. Secara geografis dia untuk apakah untuk orang di pegunungan, orang batu, Untuk chef gitu nggak sih Pak? kenapa Yang Mas? di restoran. Restoran, ya. Dari segi psikografisnya, ya nggak mungkin ini harganya berapa lah sewu, nggak mungkin ya 12.000 ya. Padahal kalau kita lihat ikan apa ini baramundi ya, baramundi itu kakap putih ya. Kalau kita beli di pasar Rorodowo atau pasar induk Kota Batu ya di Jalan Dewi Sartika, kita ngomongin ikan baramundi 1 kilo 16.000 itu sudah dapat 2 sampai 3 ekor. Tapi kalau kita kemas dia semenarik ini, walaupun hanya dikasih seal ya, apa namanya di labeling itu labeling ya. Sorry saya revisi, namanya ini adalah labeling. Jadi menempel pada kemasan yang sudah jadi. Ini kan kemasannya udah jadi ya, pakai kemasan. Ini bukan styrofoam ya teman-teman, bukan plastik. Milamen. Tahu milamen nggak? Kalau kalian beli lalapan-lalapan deh pinggir jalan sih kayak ada lombok lalapan itu namanya milamen. Ini ikannya murah, tapi bahan untuk menampung ikannya dan juga ini ya desain labelingnya ini yang mahal. Sehingga baramundi atau sibrim ya atau lek wong desa ngomongnya kakap ya itu bisa harganya sampai 100.000. Bener yang dikatakan ini segmennya untuk restoran. Gak mungkin ibu saya atau istri saya beli 1 biji 100.000. Bisa gak makan seminggu. Ya dimakan untuk 1 hari lalu 6 harinya makan tempe ambek tahu ya. Syukur ono tahu nih, lek menjes. Repot. Ya tapi sekali-kali perlulah kalian membeli membeli sesuatu yang dari segi kemasannya itu menarik. Saya pernah beli kopi Mandailing ya. Paling mahal berapa? Anda suka ngopi di sini? Ada? Barista, kopi paling mahal apa? Oh, Robusta, Robusta masih murah. Astagfirullah. Mas Brian, saya laki-laki ya, saya nggak mau dipinang dengan ngapain kamu pinang saya? Mas Brian ini, saya senang ya. Hari ini Yunus fresh banget, Saya senang. Nanti sebelum pulang, tadi saya sempat di nanti aja wis. Belum pulang kita ngobrol sebentar ya. Saya senang banget hari ini Yunus excited ya. Mungkin banyak teman baru ya. Oke, yang di online kopi paling mahal apa? Arabica, Gayo, Mandailing. Oh paling mahal Top Coffee, kopi gajah. Saya pernah sekali beli beli kopi Mandailing ya. Kopi menurut saya itu enak banget. Dia bukan Arabica, dia bukan Robusta. Beli bubuk kopinya. Ya, thank you. Jenis kopinya Liberica. 1 omplung 100 gram. Saya ngomong ke istri saya 100.000. Supaya aman ya. Aslinya 1.100.000. Ya rasanya podo ae. Ya tetap butuh gula gitu. Karena saya bukan pencinta kopi yang benar-benar pure ya. Kalau orang pencinta kopi pure kan di V60 atau diapain lah cuman ketemu espressonya. Kalau saya minum kopi espresso tok, waduh, mual rasanya. Jadi lambung. Tapi saya tertarik di kemasannya. Bagus banget. Ilustrasinya menurut saya itu bukan dari Indonesia, walaupun produknya adalah punya Kapal Api Group. Sekali-kali kalian perlu coba lah, ngeluarin duit sia-sia untuk membeli sebuah desain kemasan. Ya, sebagai seorang desainer perlulah melakukan eksperimen-eksperimen gila seperti itu. Jadi kita ngomongin ini, kita ngomongin segmentasi. Jelas segmentasinya bukan untuk kalangan-kalangan mendang-mending seperti kita ya. Gitu. Yang ketiga, perlunya adalah untuk menentukan kepercayaan pada sebuah merek. Terus kita nggak perlu ngeragukan kalau sebuah produk sudah ada logo atau simbol atau icon yang sudah kita kenal seperti yang ada di depan, terus kita selalu percaya tanpa banyak kata-kata dan sebagainya. Seperti ini mesti bagus, mahal, segmented sekali. Nah, itu udah pasti. Jadi membangun kepercayaan kepada
sebuah merek. Kira-kira bisa nggak kita membangun sebuah kepercayaan untuk merek yang baru atau brand yang baru dengan sebuah kemasan? Nggak perlu campaign yang panjang lebar. Saya dulu masih ingat waktu saya masih kuliah di Surabaya itu ada iklannya makanan ringan Tori Cracker. Ya iklannya cuma 30 detik, orang joget-joget, Tori Cracker gitu. Tapi kita bisa terngiang-ngiang sama jogetannya. Sampai akhirnya menjadi metonimia. Sama seperti kita ngomongin rokok ya. Ngomongin rokok yang tersebut sebuah merek mesti. Kita ngomongin sebuah sepeda motor yang tersebut satu buah merek. Nah, kalau kemasan bisa nggak memperlakukan sebuah brand sampai seperti itu? Nggak bisa. Kenapa? Mungkin kalau sebuah merek itu harus membangun kepercayaan itu dari produknya sendiri, dan packaging tadi juga istilahnya cuma membantu saja dari produknya. Pernah lihat iklannya Nike di televisi? Kita ngomongin ya media-media mainstream ya. Adidas, pernah lihat iklannya di televisi? Di YouTube ada iklannya Nike? Ada. Ada. Semenjak kapan kamu lihat iklannya Nike di YouTube? Mulai dari awal kamu mengenal produk Nike? Ataukah baru-barusan saja? Barusan yang jelas Nike-nya sudah ada dulu. Ya, kamu taunya Nike dari iklan atau dari produknya? Atau dari kemasannya? Dari produk. Produk ya, berarti ada kemasannya ya? Bukan dari iklannya. Ya, dari produknya. Ya, produknya. Langsung lihat sepatunya? Ya. Oke. Memang pada kenyataannya kita melihat produknya. Sampai akhirnya kita membeli dan kita trust pada produk tersebut. Gak tahu kalian merasakan atau tidak ketika membeli sebuah produk entah itu Nike, Adidas, melihat kotaknya tuh mantep banget, ada rasa kepercayaan tinggi gak ke produknya? Tanpa harus melihat iklannya, ya, tanpa harus melihat dari nol proses membangun kepercayaan produk tersebut. Apple, iklannya baru-baru aja muncul di televisi, mulai dari Apple 15. Setahu saya Apple dulu nggak pernah muncul iklannya. Dari Apple 3, 3S, 4, 5, 6, 7, 8, X, 11, 12, 13, 14 nggak muncul. 15 baru muncul iklannya. Kenapa? Ya karena sudah mulai terganggu hegemoninya dengan Huawei. Ya, dengan Samsung dan sebagainya. Kita trust di produknya aja. Kita lihat kemasannya. Nggak pernah kita lihat di etalase. Kamu teman-teman ada yang pakai Apple nggak di sini? Ada ya. Yunus pakai Apple ya? Masih pakai Apple ya? Ketika kamu datang ke store beli Apple, apakah lihat produknya di depan seperti Huawei? Atau ndelok kemasan itu, Apple mantep, percaya mbak jeru nih. Waduh, konslet Yunus. Sudah mulai ngantuk Yunus. Mas Michael, sama tadi? Brian sudah mulai ngantuk nih Brian nih. Kemasannya aja udah mantep tuh. Udah mantep. Jarang banget Apple dibuka ditunjukkan ya, beberapa kali ini aja. Karena sudah mulai terganggu hegemoninya dengan Huawei. Huawei sudah mulai bikin OS sendiri, sudah tidak ikut Android ya, sudah pakai Harmony OS dan sebagainya. Itu baru muncul iklannya Apple. Apple 15 ketika orang sepedaan jatuh, lalu ada meteor dari luar angkasa masuk, itu baru muncul. Tapi sebenarnya kita percaya sama kemasannya. Nih, Pocky. Bandingkan dengan ini. Ini Pocky di Jepang ya. Ini Pocky di Indonesia. Beda ya. Beda banget nih. Kita percaya sama sana. Next. Nih. Fitur atau produk itu juga memberikan sesuatu yang penting untuk kita merancang kemasannya. Kalau di Indonesia, fitur atau produk barang itu muncul di beberapa tulisan-tulisan ada di kemasannya. Itu banyak banget.
Nah, ini yang terakhir dan biasanya jarang dipakai ketika merancang kemasan. Kita memperhatikan perpaduan pasar dan budayanya. Kita tahu bahwa pasta dengan segala jenis macamnya itu berasal dari Italia. Jadi kenapa kita nggak meminjam kebudayaan yang ada di sana untuk merancang visual bagi kemasan yang akan kita buat? Itu bisa itu. Dan itu hal yang menarik. Kadang kita sudah judrek nih ketika membuat sebuah kemasan. Elemen visualnya udah mentok nih. Sekarang duwe tidak punya inspirasi. Kita bisa kembali lagi ke dasar, ke rootnya. Produk yang saya kemas ini berasal dari mana? Oh, pasta berasal dari Italia. Kenapa saya nggak meminjam elemen-elemen icon atau simbol-simbol yang ada di Italia? Itu menunjukkan bahwa produk ini dari Italia. Ada yang tahu ini produk apa? Atau dari mana? Cina. Kenapa? Itu Cina atau Jepang? Kenapa kok Cina? Bukan. Kayak gimana Jepang? Asik. Keren ya, sepeda aja. Ini angel jawaban kayak gini. Sepeda aja. Kayak gitu ya. Genshin. Apa hubungannya? Oh ya, PS ya. Ya. Ini isinya adalah mooncake. Apa mooncake itu? Kue bulan ya. Biskuit. Kue yang digunakan untuk orang Tionghoa untuk merayakan Imlek. Identik dengan warna merah biasanya. Tapi ketika dikemas dengan sesuatu yang hal yang menarik, mooncake itu berapa sih paling mahal? 28.000, 48.000. Tapi kalau sudah dikemas seperti ini dengan elegan, dengan menunjukkan simbol kebudayaan berasal dari mana makanan tersebut, harganya bisa mungkin lebih mahal. Itu kekuatan dari sebuah desain kemasan. Jadi nggak hanya kemasannya aja, tapi juga desainnya. Gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Mau dari online boleh, mau dari offline juga saya persilahkan. Bebas, mau nanya apa aja. Kalau yang di online mau open mic boleh, mau tulis di chat juga saya persilahkan. Ini udah mulai mikir ya, waduh minggu depan aku kemasan opo. Biasanya lihat tuku barang langsung tak buat kemasannya. Bahkan nggak dilihat itu kemasannya. Padahal seorang desainer harus memperhatikan elemen-elemen apa aja yang harus ada di sebuah kemasan. Kalau makanan, kalau produk yang berhubungan dengan F&B itu harus ada apa saja. Kalau di Indonesia harus ada logo halalnya. Ya, harus ada ingredients-nya apa saja. Harus ada apalagi yang paling penting di makanan dan minuman. Komposisi boleh ada boleh enggak. Paling penting. Ya, kadaluarsanya harus ada. Sudah, logo halal sudah saya sebutkan. Cara penyajian. Cara penyajian. Oke, boleh. Ketahanan kemasan itu contohnya jenis bahan itu juga harus dipertimbangkan juga ya. Ada beberapa produk itu yang untuk bisa langsung dipanaskan di microwave. Nah, itu kalau di kemasannya juga harus ditulis itu ketahanannya sampai berapa. Cuman beberapa produk saja sih, kayak yang di Indomaret Point itu ada makanan cepat saji. Ya, di kaos juga ada ya, Laos ya. Lawson juga ada. Itu di dalam kemasannya ditulisin. Tapi kalau ini kan nggak perlu ya. Ini juga kayak gini juga nggak perlu nih. Nggak perlu ada logo halalnya ini saya rasa. Ada, kalau ini ditambahkan juga dengan SNI. SNI. Barcode perlu nggak barcode? Perlu nggak? Kira-kira barcode itu untuk apa sih? Barcode atau QR code itu untuk apa? Apa hanya untuk ketika barang itu masuk dan barang itu keluar aja? Atau kayak mana? Kenapa? Penataan barang, pendataan barang. Oke, tapi untuk konsumen perlu nggak kira-kira? Perlu Pak untuk mempersingkat informasi. Mempersingkat informasi, keaslian barang ya, autentifikasi beberapa produk sekarang ya anak-anak generasi sekarang
itu lebih percaya ketika sebuah produk itu di-scan dan muncul. Ya, muncul itu. Beberapa produk kayak Adidas Adidas itu harus di-scan, harus muncul. Asli, otentik. Itu udah mulai dipertimbangkan tuh. Karena kita ngomongin yang poin kedua tadi, kalau kita bikin sebuah desain kemasan itu harus ngikutin perkembangan zaman. Mungkin zaman dulu barcode nggak ada karena di input secara manual tuh. Koko-koko di toko yang input secara manual, barang ini ono piro, ono telu, ono apa. Terus sekarang kan di barcode aja. Karena juga sistem penjualan dan marketnya juga udah mulai menggunakan elektrik. Tuh. Ada lagi yang mungkin ditambahkan teman-teman terkait dengan desain kemasan harus ada apa saja? Expiry date. Expiry date tadi udah disampaikan, tanggal kadaluarsa. Ini pengalaman aja ya, mungkin juga bisa teman-teman bantah atau tidak. Kalau makanan, kalau roti itu kan biasanya cuma beberapa hari ya. Tapi sebenarnya roti itu bisa dimakan 3 hari setelah expirednya. Kalau kosmetik biasanya 6 bulan setelah tanggal kosmetik itu masih bisa dipakai lagi. Tapi kalau makanan-makanan yang lainnya kayak nggak tahu minuman ini saya juga nggak tahu kenapa kok minuman itu harus ada expired date-nya. Kalau tanggal pengemasannya oke lah kita butuh ya. Tapi kalau untuk tanggal expirednya buat apa minuman? Pak, saya bantu jawab boleh Pak? Boleh silakan. Ya jadi kebanyakan expiry date itu sebenarnya lebih ke best before. Nah itu best before itu yang menentukan kebanyakan dari produksinya sih Pak, bukan apa istilahnya. Konsumsinya. Iya, jadi itu biasanya produk itu biasanya dari produsennya itu menyatakan ya ini produk ini paling bagus dikonsumsi itu sebelum tanggal segini. Jadi bukan berarti itu dia expired gitu sih Pak. Bukan berarti expired. Kalau misalnya sebuah produk makanan atau minuman ada expired date-nya tanggal 24 Oktober 2024, kita minumnya tanggal 24 boleh nggak? Boleh. Tanggal 24 jam 12.00 boleh nggak? Boleh sekali Pak. Boleh sekali ya. Lalu kira-kira selain itu apa fungsi dari expired date Mas Muhammad Arham? Ya itu tadi expiry date itu lebih ke best before. Jadi istilahnya dari produsen itu menyatakan kalau ya ini produk ini paling bagus kalau kamu konsumsi sebelum tanggal segini gitu. Jadi bukan hal yang saklek ditentukan oleh apa istilahnya institusi seperti itu sih Pak. Itu setahu saya seperti itu. Oke, boleh ya. Ada yang mau menambahkan terkait dengan expiry date? Boleh Pak izin nambah. Oke, silakan. Boleh Mas. Baik, silakan. Ya. Mungkin tergantung dari uji kelayakan yang dilakukan lembaga produsennya ya Pak untuk menjaga produk itu sendiri. Jadi biasanya kan ditentukan dari hasil research ya Pak. Jadi dengan kemasan yang lebih saklek dia bisa lebih lama atau dengan zat kimia tertentu. Juga kalau organik meskipun expired date-nya lebih singkat dia lebih sehat gitu ya. Kayak gitu sih. Oke. Jadi expired itu penting ya, teman-teman ya. Tapi secara kenyataannya kita sudah dicekoi bahwa kalau expired date-nya kurang 1 minggu, ojo dipangan. Padahal kalau menurut teman-teman yang ada di online tadi ya best before-nya. Cuman masalahnya kita dapat informasi itu dari mana? Mungkin kita yang berkecimpung di dunia F&B bisa tahu ya. Tapi yang nggak tahu konsumen kita, atau ada sebuah produk yang ngomongin ini best before-nya, atau cuma expired date aja, EXP. Ada beberapa produk yang best before ada. Oke, contohnya Mas Handi apa? Setahu saya ada sandwich. Itu ya. di Family Mart ada dia bukan expired date, tulisannya best before saja. Best before. Jadi nggak semuanya seperti itu. Nah itu tanggung jawab kita sebagai seorang desainer kemasan menyampaikan hal seperti itu. Apakah kita menggunakan copywriting expired atau menggunakan copywriting before?
Itu sih beberapa hal-hal yang perlu kita perhatikan kita merancang desain kemasan selain elemen visualnya yang penting. Yang visual itu penting banget ya. Karena dari awal kita masuk di kafe, masuk desain grafis atau masuk apapun dicekoi terkait dengan visual, tapi beberapa informasi-informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat atau target audiens juga harus jelas. Tuh, terima kasih teman-teman yang di online sudah mau diskusi. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan atau bertanya? Bertanya. Silakan, silakan, silakan. Nah, itu tadi kan kita udah membahas packaging dan lain-lain untuk mengkomunikasikan sesuai ciri khas lah. Ini contohnya yang di Mooncake ini kan tidak mengkomunikasikan yang secara eksplisit seperti tadi kayak best before-nya. Dia mengedepankan ke desainnya saja kalau kita lihat Visualnya. dari gambar ini. Contoh visual bentuk dan apa temanya saja. Nah, ini merupakan contoh desain kemasan yang baik atau yang gimana, Pak? Oke. Baik atau buruknya desain kemasan itu kan banyak hal ya. Nobody's perfect. Ini kan contoh di awalnya ya, contoh di awalnya. Kita nggak tahu di dalam kemasannya seperti apa. Tapi memang seharusnya semua informasi itu harus tercantum. Ini kan saya mencontohkan secara visualnya karena tadi konteks dari contoh gambar ini adalah kita menunjukkan terkait dengan perpaduan budaya dan juga pasarnya. Tapi seharusnya kalau kita ngomongin masalah kemasan yang berhubungan dengan F&B, sangat baik dan wajib untuk menunjukkan expired ingredients, ya, logo halal atau tidak halal, karena beberapa negara sangat-sangat mempertimbangkan itu harus ada semua, Mas Handi dan teman-teman yang lain. Memang kalau kita lihat di sini juga kita nggak melihat nih bagian depannya ada apa enggak nih logo expirednya atau tidak. Kita tidak melihat ingredientnya atau tidak. Di sini hanya ada nama dari brandnya Pietro Gala, lalu ada gramatisasinya dan juga ada jenis pastanya. Tapi di halaman baliknya mungkin ada. Karena sub yang kita bahas ini adalah perpaduan pasar dan budaya. Tetapi secara general, kalau kita membuat kemasan, lagi-lagi saya ingatkan, kemasan yang berhubungan dengan makanan atau minuman, sewajarnya, seyogyanya, dan seharusnya harus ada expired date, harus ada ingredients-nya. Itu harus ada. Kita ngomongin kemasan ini pun juga, ini ada nih ingredients-nya. Ya, ingredients-nya ada. Dan ini nggak mungkin ada expired date-nya nih. Karena ini makanan kotak dan harus segera dimakan. Nggak mungkin lah orang beli makanan dalam bentuk kotakan seperti ini lalu ada expired date-nya. Ya, kayaknya agak kurang pas kalau ini harus ada ingredient apa namanya before atau expired date-nya. Tapi memang seharusnya itu ada Mas Handi untuk makanan dan minuman. Begitu Mas. Selain kita mempertimbangkan elemen visual untuk menarik target audiensnya. Silakan ada mau tanggapan atau teman-teman yang lain? Saya mau nambahkan atau apa ya istilahnya itu? Ya menambahkan nggak apa-apa, silakan. Jadi kalau saya nangkap dari Mooncake tadi ya, itu apakah ada kemungkinan kalau itu packaging khusus ya Pak? Misalnya kayak packaging special edition, packaging untuk gift-giving gitu kan. Jadi mereka tidak menonjolkan untuk apa brandnya sendiri dan istilahnya untuk tampilan luarnya itu tidak ada brand, tidak ada apa-apa. Jadi emang biar elok aja untuk diberikan kepada mungkin ke atasan atau ke orang yang lebih penting. Ya, bisa jadi seperti itu, Mas. Jadi nanti kita akan bahas lebih detail di pertemuan selanjutnya terkait dengan jenis-jenis kemasan. Jadi ada first packaging, ada second packaging, ada third packaging, ada kemasan edisi khusus dan sebagainya. Tetapi memang saya tekankan sekali lagi, mau itu kemasan khusus pun seperti yang disampaikan oleh Mas Arham untuk giving atau untuk hadiah atau untuk apapun tanpa ada brand dan sebagainya, seharusnya memang harus ada brand dan expirednya. Pasti itu sudah harus. Mungkin peletakannya ya, tata letaknya dia tidak harus terlihat secara vulgar, mungkin Iya, bisa betul. secara eksplisit dia ada di dalam kemasan. Saya yakin ketika ini kan model selorokan ya, selorokan laci. Lalu ada kemasan boxnya lagi untuk mooncake-nya. Nggak mungkin juga mooncake-nya langsung nempel di kemasan boxnya. Pasti ada plastiknya. Dan saya yakin di situ juga ada ingredients-nya, ada expirednya dan sebagainya. Dan nggak mungkin makanan-makanan sini akan disimpan untuk waktu yang lama. Silakan, Taufan. Pak Pia.
bakpia kukus yang ada di Jogja ya. Oke. Minggu depan Pak Faldi ke Jogja, tak suruh beli bakpia kukus ya. Nanti kita contohkan ini ya. Nanti kita coba, kita lihat nih, bakpia kukus itu kan bentuknya kotak ya. Nanti ingatkan saya ya, Pak Faldi hari Minggu berangkat, Senin ada Rakornas, Selasa pulang, pas di Rebu. Saya nitip bakpia kukus. Terima kasih Taufan untuk Pak Faldi. Bakpia kukus di depannya nggak ada expiry date-nya, nggak ada ingredients-nya, cuman visual tok. Ada tugu dalam bentuk vektor, lalu ada bakpia dikasih belangkon. Nanti kita lihat, kita umpamakan itu seperti, kenapa mas? Bakpia belangkon. Kita mau makan itu seperti mooncake ini ya. Kita lihat nanti di dalamnya. Ya, kita ibaratkan seperti itu. Apakah ada ataukah tidak. Tapi memang seharusnya sesuatu yang berhubungan dengan makanan, minuman, kosmetik, atau yang kita pakai, kita konsumsi sehari-hari yang masuk ke dalam tubuh kita atau yang menempel dalam tubuh kita itu harus ada expirednya atau tanggal kadaluarsanya supaya tidak menimbulkan keracunan, lalu kalau di kulit itu kosmetik ruam dan sebagainya. Begitu. Terima kasih Mas Arham dan Mas Handi pertanyaannya. Mungkin ada yang lagi? Silakan mau menanggapi, mau memberi insight atau bertanya. Krik krik krik. Jadi minggu depan ya, minta tolong bagi teman-teman yang online juga untuk mempersiapkan kemasan. Kemasannya itu bisa kemasan satu produk dengan 2 varian atau kemasan dengan produk yang berbeda. Kemasannya yang bisa atau tidak aman untuk dibongkar. Ya, nanti kita lihat, kita amati terkait dengan proses pembuatan jaring-jaring. Lalu kemasan-kemasan yang sudah ada beredar di pasaran itu secara estetis visual apa saja yang ada. Nanti kita beredar satu persatu. Apakah cuma ada visualnya tok tanpa ada tipografinya? Kan ada itu cuma mengandalkan visual tok karena tulisannya. Ataukah tidak ada brandnya tapi ada tagline-nya? Ataukah menggunakan beberapa warna dan sebagainya. Nanti akan kita coba breakdown satu persatu sambil kita bahas jenis-jenis kemasan. Jadi nanti ada kemasan first packaging, ada second packaging, ada third packaging, dan ada kemasan khusus. Oke. Monggo silakan, ada yang mau ditanyakan? Udah lelah semua nih. Mbak, mau nanya ke Handi? Enggak ya. Silakan. Ayo teman-teman yang online mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Ya, silakan, Mas. Sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Sebentar, Mas Hadi. Ada satu pertanyaan nih. Mike. Tolong mic-nya biar kedengeran. Satu lagi, ada satu pertanyaan. Sorry. Permisi, saya mau nanya. Untuk tadi kan Bapaknya bilang ada 4 segmen. Ya, benar. Ya, itu saya sebenarnya masih kurang tahu dan kurang paham. Apa aja 4 segmen itu tadi? Oke. Wah, ini balik ke materi lama nih. Oke. Segmentasi dibagi menjadi 4. Ada segmentasi demografis, itu berhubungan dengan usia, jenis kelamin, ekonomi, ukuran keluarga, lalu ada segmentasi berdasarkan geografis. Geografis itu berarti segmentasi yang berhubungan dengan wilayah, produk itu untuk perkotaan, ataukah untuk urban, ataukah untuk pegunungan mungkin ya, atau untuk wilayah Eropa, China, Asia dan sebagainya. Lalu ada psikografis yang berhubungan dengan apa kalau psikografis? Gaya hidup. Gaya hidup itu behavioristis. Psikografis itu lebih ke sikap atau sifat dari konsumen kita. Jadi kalau orang yang praktis pasti akan memilih sesuatu yang nggak ribet. Lalu yang behavioral berhubungan dengan perilaku atau gaya hidupnya, nomaden, hedon dan sebagainya. Nah, penentuan-penentuan tersebut itu berguna untuk memilih elemen estetis visual. Biasanya yang sering dipakai itu yang demografis. Itu yang biasanya sering dipakai, usia, jenis kelamin dan sebagainya. Tetapi terkadang kalau teman-teman menentukan segmentasi terutama untuk jenis kelamin, nah ini yang sering terjadi kesalahan nih. Ini sudah sering saya ulang. Ini untuk perempuan, jadi harus ditulis perempuan. Tapi kayak misalnya Bohlam, Philips, Chioda dan sebagainya, Osram, itu tidak perlu menentukan segmentasi demografis usianya. Karena semua orang bisa memakai, mau jenis kelamin laki-laki, mau jenis kelamin perempuan, semua bisa memakai. Begitu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Kalau memang perlu dibahas, minggu depan akan saya bahas lagi terkait dengan segmentasi sebelum kita memasuki materi desain kemasan. Tapi kita sepakat dulu nih satu kelas.
mau diulang lagi atau tidak. Kalau tidak perlu diulang ya nggak usah diulang. Tapi kalau diulang, ayo kita ngomongin segmentasi lagi. Karena mau nggak mau, percaya atau tidak percaya, kalau sudah masuk konsep perancangan, ngomongin segmentasi itu sesuatu hal yang sangat susah rasanya. Susah banget rasanya. Tuh. Rentang usia itu juga penting, Mas. Kita harus hafal kalau usia 5 sampai 7 itu disebut apa, kalau remaja awal itu disebut apa, dewasa awal itu rentang usia berapa, itu kita harus hafal semua sebagai seorang desainer. Karena percaya atau tidak percaya, ketika kita berhasil menentukan segmentasi, kita berhasil menentukan pemilihan elemen estetis visual. Sama contohnya seperti kayak di depan. Apakah ini untuk orang dewasa? Ya, secara market orang dewasa bisa membeli. Tapi secara segmentasi, ya dia anak-anak. Anak-anak pun masih dibagi, anak-anak yang mana? Usia 3 sampai 4 itu ya anak-anak, 5 sampai 7 juga anak-anak, SMP pun juga anak-anak, itu yang kayak gimana? Itu ditentukan yang namanya segmentasi. Gitu. Saya rasa semua pembuatan karya desain apapun, media desain apapun, selain kita menentukan konsep, ya, kita juga harus menentukan yang namanya segmentasi. Itu paling penting. Nanti ketika kalian sudah ngerjain tugas akhir, bab 3 yang harus kalian kerjakan yang pertama adalah segmentasi. Baru membuat karya desain. Saya rasa seperti itu. Oke, cukup? Ya, oke. Silakan ada yang lain? Yang di online sudah cukup? Cukup ya? Yang di offline? Di offline kayak enak banget. Yang di offline udah cukup? Cukup ya. Jadi minggu depan saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk membawa kemasan, kita breakdown bersama. Jangan kemasan rokok ya, tapi kalau liquid nggak apa-apa. Kayak gini nggak boleh ya. Ini susah nih, mineral, botol-botol itu susah breakdownnya piye. Nanti susah banget itu. Mie instan nggak apa-apa, mie instan. Boleh mie instan nggak apa-apa. Indomie, varian kari atau apa nggak apa-apa. Boleh lagi kalau mau masakan untuk kita semua, Mas. Nah itu asik gitu. Gini, mukbang gitu di sini. Kasihan teman-teman yang online. Itu ya, jadi kemasannya sekiranya bisa di breakdown. Nggak usah pakai isinya, jadi isinya dikosongin aja. Udah, kalau tidak ada pertanyaan teman-teman yang di online maupun yang di offline, mungkin saya cukupkan ya untuk hari ini. Jadi minggu depan kita ketemu lagi di sini, kelas baru, nggak usah nyari di sana ya. Saya tadi juga bingung, oh ya kelasnya di depan. Kita kelas offline, semoga bisa berjalan dengan lancar, lulus semuanya, nggak ada yang tertinggal. Proyeknya nanti kita cuman ada satu di akhir, merancang sebuah kemasan, tapi proses untuk ke sana nanti akan banyak diskusinya. Itu ya. Terima kasih teman-teman yang offline, yang online juga terima kasih. Kita ketemu minggu depan. Saya akhiri perkuliahan malam ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama. Yuk. Selamat malam. Selamat malam. Yang belum absen, silahkan maju ke depan untuk presensi. Bagi teman-teman yang online nanti presensinya akan dibantu oleh Mas Hendy dan juga sekalian terkait dengan biasanya ngisi form ya. Ada nanti akan disampaikan oleh Mas Hendy di grup gitu.